Halo Kak Indah, sehat? Halo. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum berdoa, Teteh mau salah satu dari teman-teman yang pimpin doanya. Ayo. Lukim. Lukim. Oke. Lukim ya, pimpin doa ya buat teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran pada sore hari ini, semoga kita diberikan kelancaran di saat belajar maupun di saat ujian nanti. Dengan membaca basmalah dan surat Al-Fatihah bersama-sama, mari kita mulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Teh Dea. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali juga ya Lukim sudah pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, Teteh persilahkan saja kepada Indah. Mangga, Kak Indah, saya persilahkan. Kok nggak bisa di-unmute ya? Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Siswa-siswi. Oke, jadi sore ini, lebih tepatnya kita akan belajar ekonomi lagi ya. Berarti ini kalau di Sosuma itu kelas tambahan yang kedua ya, kalau nggak salah ekonominya. Nah, untuk kali ini materinya apa aja sih yang akan dibahas? Materi yang akan dibahasnya itu adalah ekonomi internasional, kemudian pendapatan nasional, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan pendapatan nasional. Maksudnya, kalau ekonomi internasional itu yang membahas tentang neraca perdagangan, neraca pembayaran, kemudian ekspor impor ya pastinya, terus nanti ada hubungannya dengan surplus dan defisit negara, devisa, kemudian ada valuta asing. Kemudian kalau yang pendapatan nasional itu, kalian pasti udah tahu ya, maksudnya di sini pendapatan nasional itu yang GNP, terus NNP, NNI, PI, DI, kemudian yang menggunakan 3 pendekatan, terus kalau yang materi sisanya itu yang Y sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan C tambah I, yang itu. Langsung aja ya. Sama seperti pembelajaran yang kemarin, kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan pretest. Nah, pretestnya, linknya saya sampaikan di chat ya. Sudah ada? Ada ya? Iya, ada Teh. Oke, Langsung aja, selamat Teh. mengerjakan. Langsung aja, nggak apa-apa. Langsung aja. Di formnya itu nggak ada add-on waktunya, jadi sekarang kita mulai jam 16.04 sampai ke 16.14 berarti. Selamat mengerjakan.
Izin mencari cahaya dulu ya. Ada yang baru datang kah? Ada Teh. Sebentar ya. Buat yang baru datang, itu link pretestnya. Ada yang live. Nggak bisa dibuka. Apa? Nggak bisa dibuka. Masa? Yang lain bisa ngebuka nggak? Bisa. Bentar ya, saya buka dulu formnya. Ada Teh baru bisa. Oh, ada baru bisa. Oke. Saya lagi buka formnya juga sih. Bisa dibuka ya? Apakah sudah ada yang selesai? Saya nggak bisa lihat ininya, jaringannya jauh.
Yang udah selesai siapa? Tasya teh. Siapa? Tasya. Tahu Tasya. Tasya udah. 1 ya. Rida teh. Siapa? Rida. Rida udah. Baru 2 ya. Lutfi udah deh. Lutfi udah 3. Revisha. 4. Revisha. Saya nggak bisa buka Google Form-nya. Kenapa ya? Sri udah teh. Saya udah 5. 5 dari 5 udah teh. 6. 13 setengahnya lagi berarti. Saya udah teh. Udah. 7, Ira Sepita udah teh. 8, 9, Nurul udah teh. 10. 3 lagi ya berarti. Sofia udah teh. 11, 12, Ya udah teh. 12, Alisa udah. 13. Udah ya berarti semuanya ya? Salah nggak? Aku belum teh. Satu lagi ya? Sok, ditungguin. Semenit lagi bisa kah? Sudah, yang terakhir tadi, sudahkah? Kita mulai aja ya. Bismillah. Gimana tadi soalnya gampang kan? Nggak susah-susah amat. Karena materinya cuman sedikit gitu. Jadi harapan saya sih gampang. Udah dikirim tapi loading. Udah di apa? Udah dikirim tapi loading. Oh, udah dikirim ke loading. Nggak apa-apa, tunggu aja dulu soalnya saya juga belum bisa lihat G-form-nya sih. Kita mulai aja di soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah disposable income adalah pendapatan titik-titik. 1, yang bebas dari kewajiban pajak. 2, yang siap dibelanjakan. 3, pendapatan perseorangan dikurangi pajak perseorangan. 4, yang dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan. Kalian jawab apa? Semua benar. Semua benar. Iya, benar. Jawabannya adalah E. 1, 2, 3, dan 4 benar. Gitu. Si disposable income ini, kalau misalnya di perhitungan pendapatan nasional itu ya yang ada 6 itu, yang dari GNP, yang dari GDP, GNP, kemudian NNP, NNI, PI, baru DI. Nah, si DI atau disposable income ini perhitungan yang terakhir gitu. Dan dia itu sudah, maksudnya di sini itu kan sudah masuk ke ranah perseorangan gitu. Kalau misalnya GNP kan masih satu negara. Tuh. Pada intinya, disposable income ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan gitu kan. Kenapa dia disebut siap dibelanjakan? Karena dia sudah dikurangi dengan pajak perseorangan.
Atau misalnya ada juga yang menyebutnya sebagai pajak langsung. Kenapa disebutnya pajak langsung? Karena langsung dibayar sama individunya gitu. Berarti yang nomor 3 ini benar gitu. Termasuk yang nomor 1-nya juga benar karena yang bebas dari kewajiban pajak. Terus yang nomor 4, kenapa benar juga? Karena ini kan dialokasikan untuk konsumsi. Ini kan sama aja dengan dibelanjakan ya konsumsi ini gitu. Dan untuk tabungan gitu. Sebenarnya bisa juga untuk keperluan rutin lain atau membayar yang lain-lain gitu. Misalnya kalau ada utang dan segala macam. Makanya jawabannya yang benar adalah E begitu. Apakah ada yang menjawab selain E? Ada. 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 Nggak apa-apa. Diulangi lagi ya. Jadi pada intinya disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan gitu, yang sudah siap digunakan karena sudah dikurangkan ke pajak perseorangan atau pajak langsung gitu. Terus yang dimaksud dengan pajak langsung itu karena memang individu yang bersangkutan langsung bayar. Contohnya apa? Kayak PPh. Jadi 1, 2, 3, 4 benar semua. Untuk pembahasan lebih mendalamnya, di sini ada yang tadi udah saya sebut ya. Pada intinya merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang poin kedua, artinya karena pada pendapatan tersebut sudah dikurangkan pajak perseorangan. Yang ketiga, selain siap dibelanjakan, pendapatan disposable atau disposable income pun digunakan untuk tabungan atau pengeluaran rutin lainnya. Untuk mencari disposable income adalah sebagai berikut. DI sama dengan PI atau personal income dikurangi pajak perseorangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya ada teh. Ada ya. Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, apabila fungsi konsumsi ditujukan oleh C sama dengan 100 ditambah 0,8Y, di mana Y adalah pendapatan, maka fungsi tabungannya adalah A, S sama dengan negatif 100 tambah 0,2Y, B, S sama dengan 100 tambah 0,2Y, C, S sama dengan negatif 100 tambah 0,8Y, D, S sama dengan 100 dikurangi 0,8Y, E, S sama dengan 100 dikurangi 0,8Y. Sama aja kayak yang D ya. Kalian jawabnya yang mana? Yang A, Kak. Yang A, benar. Apakah ada yang menjawab selain A? Ada. Ada. Ada, nggak apa-apa. Jadi ini tuh masuknya adalah sudah ke fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Kalau misalnya di breakdown-nya satu-satu, fungsi C ini terdiri dari, ini kan C sama dengan 100 tambah 0,8Y. Ini tuh formulanya adalah C sama dengan A, 100-nya berarti A ya, ditambah B kali Y. Gitu, berarti 0,8-nya adalah B, ini Y. Y itu kenapa pendapatan gitu ya, maksudnya di sini tuh adalah yield atau Y. Y, E, L, D, yield gitu atau pendapatan. Nah, untuk fungsi S-nya, fungsi S yang ini, S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurangi B dikalikan ke Y. Makanya jawabannya yang A. Karena ini kan negatif 100 ya, dari 100. Kemudian 0,2 ini dapat dari 1 dikurangi 0,8. Jadinya 0,2Y begitu. Paham? Paham, Kak. Paham. Oke, bagus. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, tadi kan baru yang jawabannya. Nah, ini ada pendapatan nasional atau yield. Rumusnya ini. Kalau plus S ya, ada juga yang Y sama dengan C ditambah I ada. Kalau ini case-nya adalah Y sama dengan C tambah S. C-nya itu, fungsinya tadi C sama dengan A ditambah B kali Y.
di mana C-nya adalah konsumsi, kemudian A-nya adalah konsumsi otonom, dan B-nya adalah MPC, marginal propensity to consume atau kecenderungan untuk mengkonsumsi. Saya lanjut dulu ya, baru dijelasin nanti. Tabungannya yang tadi ya, S sama dengan negatif A ditambah 1 min B kali Y. S-nya tabungan atau saving, negatif A-nya adalah tabungan otonom, 1 min B-nya adalah MPS atau marginal propensity to save, atau kecenderungan untuk menabung. Nah, di sini kan ada yang ini ya, yang A konsumsi otonom, negatif A sebagai tabungan otonom. Si otonom ini maksudnya gimana? Jadi A ini adalah kalau misalnya di fungsi C ya, jumlah pendapatan ketika Y-nya sama dengan 0. Sedangkan tabungan otonom adalah jumlah tabungan ketika Y-nya sama dengan 0. Gitu. Karena kan ibaratnya kalau misalnya dimasukin ke fungsi yang tadi ya, yang C sama dengan 100 ditambah 0,8Y gitu. Terus Y-nya sama dengan 0. 0,8 kali 0 berarti kan 0. Berarti C-nya atau konsumsinya adalah 100. Ibaratnya kayak cuman tersisa si A-nya aja gitu. Makanya si A ini disebutnya sebagai konsumsi otonom atau jumlah konsumsi ketika pendapatan sebanyak 0. Yang S juga sama kayak gitu. Terus untuk yang MPC atau marginal propensity to consume artinya adalah kecenderungan, ini kan kecenderungan untuk mengkonsumsi, tapi kuncinya di sini adalah tambahan gitu. Kecenderungan tambahan untuk mengkonsumsi. Kan ada tambahannya gitu. Apa yang membuat dia menambah gitu, menambah untuk mengkonsumsi itu apa? Karena adanya tambahan pendapatan. Jadi artinya kalau Y-nya bertambah, maka si MPC atau si B-nya juga gitu ya cenderung untuk bertambah si marginalnya. Termasuk juga yang ini. Gitu kalau misalnya Y-nya bertambah, berarti 1 min B-nya juga cenderung bertambah. Gitu. Pahamkah sampai di sini? Paham. Paham ya? Nggak ada yang ditanyain? Izin bertanya, Kak. Boleh, Fuji, apa? Kalau misalkan yang ditanyanya itu dicari MPC sama MPS, itu gimana ya cara menjalankannya? Terima kasih, Pak. Kalau misalnya yang ditanyanya MPC atau MPS, kalau yang diketahuinya fungsi, kamu bisa langsung tahu kan, oh MPC itu berarti nyarinya di fungsi C. Nah MPC itu adalah yang B-nya, atau secara teknis itu yang angka desimalnya gitu, angka desimal di depan Y gitu. Sama juga dengan yang MPS. MPS juga berarti yang koma-komanya kan, yang di depan Y-nya ini gitu. Kalau misalnya yang diketahuinya langsung fungsi, tapi untuk mencari yang kalau di soalnya bukan diketahuinya fungsi, kita bisa mencari MPC dengan cara delta C dibagi delta Y. Delta ini maksudnya apa? Perubahan gitu. Jadi biasanya nanti ada konsumsi yang pertama berapa, konsumsi yang kedua berapa, pendapatan yang pertama berapa, pendapatan yang kedua berapa. Nah, perubahan dari kedua itu tuh ini gitu, delta ini. Berarti kalau MPC itu delta C dibagi delta Y. Kalau yang MPS itu adalah delta S dibagi delta Y. Itu untuk mencarinya. Iya, Kak. Ada 2 cara. Oke. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada, saya hapus ya dan next. Kita next ke soal nomor 3. Nomor 3, besarnya tambahan keinginan mengkonsumsi atau MPC sebesar 0,8. Artinya, setiap pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsi 0,8. B, setiap pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsi sebesar 8. C, setiap pendapatan 1 merupakan konsumsi 0,8. D, setiap tambahan konsumsi 1 menyebabkan pendapatan 0,8. Atau E, setiap tambahan pendapatan 100 akan menyebabkan konsumsi sebesar 80. Kalian Yang jawab E, Kak. yang betul, yang E jawabannya. Apakah ada yang menjawab selain E?
Ada. Ada. nggak Ada. apa-apa. Ada, sambil ketawa, nggak apa-apa. Yang E ya jawabannya. Artinya setiap tambahan pendapatan sebesar Rp100 akan menyebabkan konsumsi sebesar 80. Ingat ya bahwa yang namanya marginal itu kan artinya tambahan ya. Gitu. Terus di sini kan marginal propensity to consume berarti tambahan kecenderungan untuk mengkonsumsi gitu. Nah, si kecenderungannya ini adalah 0,8. Artinya ibaratnya kalau di persenin itu berarti kan 80% gitu kan. Kalau misalnya kamu punya uang sebanyak 100% gitu, 80% itu untuk jajan gitu. Artinya kan kayak gitu simpelnya. Kenapa kita langsung tembak E? Karena yang A, yang B, yang C itu beda sama yang D sama yang E. Kalau yang ini tuh ada, ini kata kuncinya adalah yang tambahan. Karena balik lagi marginal gitu. Kenapa enggak yang D? Karena setiap tambahan konsumsi sebesar Rp1 menyebabkan pendapatan sebesar 0,8. Kalau misalnya ngelihat dari rupiahnya aja itu kan sebenarnya benar ya. 0,8 itu adalah 80%-nya dari 1. Tapi kalau ngelihat dari ininya, posisinya itu kebalik. Bukan konsumsi yang menyebabkan, tapi pendapatan yang menyebabkan. Kenapa? Karena kan harus pendapatannya dulu yang bertambah, baru menyebabkan konsumsinya bertambah. Bukan konsumsinya yang bertambah, baru pendapatannya bertambah. Makanya kita langsung jawab yang E gitu, karena ininya salah. Gitu, ini kan benar Rp100, terus 80 itu adalah 0,8-nya dari Rp100 atau 80%-nya. Terus ini ada tambahan, terus di sini juga pendapatannya dulu yang bertambah. Nah, baru penyebabnya ke konsumsinya, begitu. Pahamkah? Untuk pembahasan lebih lanjutnya, di sini ada ya. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC adalah bagian dari pendapatan disposable. Kenapa coba? Kenapa disposable? Karena kan balik lagi, pendapatan yang memang siap untuk dibelanjakan itu kan memang disposable income gitu. Kenapa nggak personal income? Karena belum dikurangkan ke pajak. Kemudian merupakan tambahan yang digunakan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Untuk mencari MPC bisa menggunakan cara-cara berikut. MPC sama dengan 1 min MPS atau MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Nah, di sini yang pertama yang harus diperhatikan yang ini ya. Di sini dikatakan MPC sama dengan 1 dikurangi MPS. Jadi kalau misalnya yang diketahuinya fungsi S, kita kan bisa tahu MPS-nya berapa ya. Nah, dari MPS itu kita bisa tahu MPC-nya juga berapa. Ya tinggal 1 dikurangi MPS-nya aja. Dan di sini pun berarti membuktikan bahwa kalau MPC ditambahkan dengan MPS, hasilnya itu adalah sebesar 1 gitu. MPC tambah MPS sama dengan 1, MPC sama dengan 1 dikurangi MPS, MPS sama dengan 1 dikurangi MPC. Begitu. Kak, izin bertanya. Boleh? Iya. Tadi soal yang soal yang B-nya. Yang B. Boleh lihat soal dulu, Kak. Ini? Nah, ya. Kenapa enggak B? Kan MPC itu B ya. Kan B kali Y gitu. Kenapa enggak yang jawaban B ini? Ya kan biasanya B kan kalau konsumsi itu C sama dengan A tambah BY. Kan B-nya itu MPC. Oh iya. Y-nya itu 0,8. Kenapa enggak yang B kan kalau pendapatannya 100 berarti Y-nya 100. MPC-nya 0,8. Berarti konsumsinya bakal 8. Harusnya kan 0,8 itu kan berarti kayak 80%-nya ya. 80. Ya kan, sedangkan di sini RP 8 gitu. Jadi sebenarnya ini tuh akan benar kalau misalnya dilihat dari jumlah angkanya ya akan benar kalau pendapatannya 100, kemudian konsumsinya adalah 80. Karena kalau misalnya RP 8 itu
Bukan 0,8, tapi 0,08. Oh ya, makasih Kak. Sama-sama. Kita lanjut dulu ya. Pembahasan yang tadi ini udah. Nah, ini ada contohnya. Contoh lain ya. Misalnya jika sebuah rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan, ini kan ada kata kuncinya, mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 100.000, di mana 70.000-nya dihabiskan untuk barang dan 30.000-nya untuk ditabung, maka MPC-nya adalah 0,7, sedangkan MPS-nya adalah 0,3. Begitu. Pahamkah? Paham. Paham ya? Oke, syukurlah. Kalau misalnya paham, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mengenai ekonomi internasional. Satu-satunya soal ekonomi internasional di pretest yang tadi ya. Neraca perdagangan dikatakan aktif apabila A. Nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. B. Nilai ekspor 2 kali dari nilai impor. C. Nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. D. Nilai ekspor sama dengan nilai impor. Yang E. Tidak ada hubungan antara nilai ekspor dengan nilai impor. Kalian jawabannya yang? Yang A. Yang A, betul. Apakah ada yang menjawab selain A? Nggak ada. Syukurlah. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Sebelum tahu aktif atau pasifnya, kita di sini harus tahu dulu neraca perdagangan itu apa sih? Neraca perdagangan atau balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan barang dan jasa yang diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya tahunan. Kemudian, neraca perdagangan itu dikatakan aktif apabila jumlah barang yang diekspor lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang diimpor. E lebih besar dari I. Nah, si neraca perdagangan aktif juga bisa menyebabkan surplus gitu. Surplusnya apa? Surplus di devisa gitu. Karena kan ini ekspor impor ya, berarti nanti pengaruhnya ke devisa gitu. Kemudian neraca perdagangan pasif adalah apabila barang yang diekspor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang diimpor. E-nya lebih kecil dari impor. Nah, kalau di perdagangan neraca perdagangan pasif itu nanti dia bakal defisit. Defisitnya sama kayak tadi ya. Defisitnya defisit apa? Tapi defisitnya adalah defisit devisa gitu. Kalau misalnya neraca perdagangan itu bentuknya kayak gimana sih? Ya bentuknya kayak neraca biasa. Jadi list aja, list barang-barang atau jasa-jasa yang diimpor dan yang diekspor gitu. Terus nanti ada perbandingannya lebih besar yang mana. Begitu. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai ini? Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke soal nomor. Boleh kembali Apa? lagi ke slide sebelumnya. Boleh. Bentar, Kak. Udah, Kak. Oke. Untuk soal nomor 5, soalnya adalah pendapatan nasional dapat ditinjau melalui pendekatan 1. Pengeluaran, 2. Penerimaan, 3. Nilai produksi, 4. Pinjaman luar negeri. Ini gampang. Jawabannya adalah yang 1, 2, dan 3. A, benar. Apakah ada yang menjawab selain A? Semoga tidak ada. Tidak ada? Alhamdulillah. Jawabannya adalah yang A, pengeluaran, penerimaan, dan nilai produksi gitu. Ini kan pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita harus tahu dulu pendapatan nasional itu merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, sama ya, di suatu negara dalam waktu tertentu. Terus pendapatan nasional ini dikatakan sebagai
salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Gitu. Karena kan kalau secara teknis aja gampangnya gini, kalau misalnya dulu kan waktu sekolah, kalau nggak salah ini pelajaran kelas 11 ya, bab 1 gitu. Pendapatan nasional ini adalah jalan pembuka menuju ekonomi makro. Karena kan kayak pertumbuhan, pembangunan, inflasi, pengangguran, semuanya itu nyambungnya ke pendapatan nasional kayak gitu. Secara teknis saya, makanya di sini dia disebutnya salah satu indikator itu untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. Pembahasan lebih lanjutnya di sini mengenai akuntansi menahu. Ayo, apa rumusnya adalah P kali Q. P kali Q. Nah, ya, P kali Q. Y sama dengan P kali Q. Nah, si P kali Q ini maksudnya apa ya? Berarti harga kali jumlah gitu ya. Terus ini kan ada P1, Q1, P2, Q2, sampai P ke N dan dikalikan Q ke N gitu. Nah, ini tuh maksudnya jadi ada beberapa sektor yang harus dicari nilai tambahnya. Maksud saya nilai tambah tuh ini ya, P kali Q itu nilai tambah. Ada kalau nggak salah 11 sektor yang harus dicari nilai tambahnya gitu. Untuk menghitung pendapatan nasional gitu. Mulai dari sektor jasa, sektor perdagangan, kemudian manufaktur atau industri, kemudian ada agraria, terus perkebunan, perikanan, pertanian, ekstraktif dan segala macamnya, pokoknya semua sektor perekonomian lah yang ada di suatu negara. Nah, itu dihitung semua. Dikali kemudian ditambah. Begitu. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Apakah ada yang tahu rumusnya? Y sama dengan Ya, lanjut. Gak apa-apa. P tambah I tambah R. Ya, betul. Y sama dengan, di sini R dulu, sorry. Bebas tapi ya. R tambah W tambah I kecil tambah P. Nah, R-nya ini adalah rent. Kemudian W-nya adalah wages atau upah. Yang R itu sewa. Kemudian yang I kecilnya itu interest. Interest itu adalah untuk bunga. Kemudian yang P-nya adalah profit. Nah, atau laba ya. Terus yang dibahas satu-satu ya, yang R atau rent itu adalah pendapatannya siapa sih? Pendapatannya rumah tangga konsumen gitu. Emang rumah tangga konsumen itu menyewakan apa? Menyewakan, nah itu tanah, faktor produksi untuk para pengusaha. Kemudian wages itu upah siapa? Upah ya rumah tangga konsumen juga gitu. Upah karena apa? Karena mereka bekerja pada rumah tangga produsen gitu. Makanya dapat upah pendapatan kan. Terus yang interestnya itu adalah pendapatan bunga. Biasanya pendapatan bunga ini kalau misalnya nabung gitu dan segala macamnya. Ada apa nih? Teh izin lip mau pindah ke page. Oh ya, mangga Hanif. Itu yang I, pendapatan bunga, interest. Kemudian yang P, profit. Profit itu pendapatannya siapa? Pendapatannya rumah tangga, produsen gitu. Pendapatannya para pengusaha lah. Lanjut ke yang ketiga. Pendekatan pengeluaran yang paling terakhir. Siapa yang tahu rumusnya? D tambah I tambah G ditambah X dikurangi M. Iya, betul. Baca. Y, nah benar. Y sama dengan C, tambah I, tambah G, tambah ekspor bersih atau X min M. Di sini, C-nya itu pengeluaran apa? Pengeluaran untuk konsumsi, consumption. Yang I-nya, I besar, I-nya itu adalah investment, pengeluaran untuk melakukan investasi. Kemudian G-nya adalah government atau pengeluaran pemerintah. Yang X min M-nya itu adalah perhitungan ekspor bersih ya, dapatnya dari pengeluaran untuk mengekspor dikurangi pengeluaran untuk mengimpor begitu.
Dan di sini juga bisa nyambung dari X min M ini juga kita bisa tahu nih si negara itu sedang suatu negara itu sedang surplus atau defisit gitu. Bisa tahunya dari kalau X-nya lebih besar berarti surplus, kalau X-nya lebih kecil berarti defisit begitu. Gampang ya kayaknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan nomor 5? Cukup, Teh. Cukup, oke. Cukup, Teh. Aku udah pengen masuk PTN nomor 6. Bila diketahui konsumsi C sama dengan 20 tambah 0,9Y, maka konsumsinya sebanyak A 90 bila pendapatan disposable 100, B 100 bila pendapatan disposable 90, C 180 bila pendapatan disposable 200, D sebanyak 110 bila pendapatan disposable sebesar 100, yang E sebanyak 200 bila pendapatan disposable sebesar 220. Apakah ada yang bisa menjawabnya? D. Apa? D. D. D ya, D benar. D dapat dari D dapat dari mana? D-nya itu Iya, nggak apa-apa. Disposable-nya jadi masukin ke Y. Iya, disposable-nya masukin ke Y. Artinya untuk mengerjakan soal yang 6 ini, alhamdulillah harus mencobanya satu-satu gitu ya. Nah, ini yang tadi yang D, ketika Y-nya 100, kita masukin kan, tuh, jadi C sama dengan 20, ditambah 0,9 kali 100, didapatkanlah C-nya sama dengan 110, dan inilah yang paling cocok dengan pilihan gandanya. Sedangkan yang lainnya, nggak cocok gitu ya. Ini ada perhitungannya satu-satu. Begitu. Barangkali nanti ada yang misalnya kebingungan untuk mengerjakannya. Kalau misalnya kamu ngitungnya pakai rumus break even ya, atau break even itu yang Y sama dengan C gitu ya. Itu kan break even alias sama dengan atau kayak balik modal gitu. Nanti dapatnya adalah 200 gitu dan nggak ada jawabannya. Tuh, kayaknya nggak ada yang susah ya di sini mah, tinggal dimasuk-masukin aja. Apakah ada yang merasa kesulitan untuk memasukkannya ke satu persatu? Lumayan sulit sih sebenarnya tes, soalnya kan nggak paham ekonomi gitu. Oh, nggak paham ekonomi, IPA lah. Siapa Iya, nih? kan. Jul ya? Iya, Teh. Hanif. Jul. Hanif apa Jul? Dua-duanya. Oh, dua-dua. Iya, kira itu salah satu, sorry. Perhatikan baik-baik berarti ya. Nah, jadi untuk mengerjakan yang kayak tadi, mudahnya sih langsung dimasukin satu-satu. Berarti kuncinya kamu harus tahu disposable income itu, atau pendapatan disposable itu di fungsi yang C yang tadi itu yang mana? Yang Y, gitu. Kuncinya itu sih. Lanjut ya, kita ke soal 7. Jadi diketahui bahwa produk domestik bruto atau PDB, atau bahasa Inggrisnya adalah Gross Domestic Product atau GDP, sebuah negara sebesar 100 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 10 triliun rupiahnya dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh orang asing dan warga negara domestik yang bekerja di luar negeri menghasilkan nilai tambahan sebesar 10 triliun rupiah. PNB atau produk nasional bruto negara tersebut sebesar. Nah, di sini tuh kita breakdown dulu ya. Jadi ceritanya di sebuah negara, mereka itu GDP-nya sebesar 100 triliun rupiah. Kalau misalnya kamu lihat kan ini produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu dari namanya aja domestik, artinya pendapatan apa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara yang ada di negara tersebut. Mau nasionalitinya negara tersebut atau bukan, pokoknya dimasukin ke perhitungan gitu. 100 triliun itu. Nah, setelah ditelusuri ternyata 10 triliunnya itu dihasilkan oleh warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Kemudian ditelusuri lagi ada 10 triliun rupiah yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri gitu.
Yang ditanyanya adalah gross national product. Dari namanya aja ini nation ya, nasional sebenarnya. Dari namanya aja nasional berarti dicari yang hanya warga negara tersebutnya saja. Yang warga negara asingnya jangan dihitung gitu. Kalau dari soal ini A 80 triliun, B 90 triliun, C 100, D 110, dan E 120. Kalian menjawab apa? C 100 triliun. Ya, betul. C 100 triliun. Dapatnya dari mana? Nah, ini adalah rumus untuk mencari GNP atau Gross National Product. Gross National Product adalah GDP atau Gross Domestic Product dikurangi faktor neto luar negeri. Faktor neto luar negeri ini, kalau misalnya di breakdown satu-satu, gampangnya ya, yang ini, kita anggaplah negaranya Indonesia. Karena tadi rupiah ya, berarti yang WNA, sorry. Berarti yang WNI dikurangi yang, gimana sih WT? Dikurangi WNA gitu. Kenapa yang WNA-nya negatif? Karena kan dia nationality-nya bukan orang negara tersebut, berarti pendapatan yang mereka hasilkan itu harus dikeluarkan dari perhitungan ini, gitu. Makanya dia tandanya negatif gitu. Sedangkan yang WNI ini tandanya positif. Ini yang WNA ya, yang 10, yang 10-nya lagi WNI begitu. Didapatkanlah GNP-nya adalah 100 triliun. Apakah ada yang kesulitan? Bisa teh kalau yang ini mah. Untuk memahami. Bisa ya, ini mah mau nggak mau sih harus kudu ngapalkeun rumusna apa aja. Karena sesungguhnya setelah GDP dan GNP itu masih banyak. Yang tadi GDP ya, dilihat dari namanya aja domestik, berarti seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal atau berada di negara tersebut gitu. Terus yang gross national product, jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya yang tinggal di luar negeri, tetapi tidak memperhitungkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing. Karena balik lagi kata kuncinya adalah yang satu domestik yang berada di negara tersebut. Kalau yang kedua itu nasional yang berkebangsaan saja gitu. Makanya rumusnya yang GNP adalah ini. GNP sama dengan GDP dikurangi faktor neto masyarakat asing ditambah faktor neto masyarakat dalam negeri yang berkebangsaannya gitu. Itu yang ke-1 sama yang kedua. Setelah menghitung GNP, kita bisa mencari yang namanya net national product. Atau, nah net national product ini adalah GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan ini penyusutan apa? Penyusutan barang modal gitu. Kemudian habis menghitung NNP, kita bisa menghitung NNI atau net national income. Net national income ini NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan yang di disposable itu kita mengenal namanya pajak langsung ya atau pajak perseorangan. Kenapa disebut pajak langsung? Karena langsung individunya yang membayar. Nah, kalau yang ini pajak tidak langsung itu tidak langsung individunya yang membayar. Biasanya dikurangkan oleh pihak ketiga. Gampangnya adalah gini, kalau misalnya kita makan di restoran, kan kita nggak langsung bayar pajak PPN-nya gitu ya. Tapi kan yang bayar itu restoran. Bayarnya kemana? Bayarnya berarti ke pihak Dirjen Pajaknya gitu. Bukan kita kan yang bayar kayak ini habis makan di restoran ini, enggak kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pajak tidak langsung. Kemudian, yang kelima adalah personal income. Nah, ini sudah masuk ke
individunya gitu. Personal income itu didapatkannya adalah dari NNI dikurangi iuran jaminan sosial, dikurangi pajak perusahaan kalau ada, kemudian dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang dimaksudkan dengan transfer payment itu apa? Maksudnya adalah transfer dari pemerintah gitu. Misalnya bisa dikasih karena uang apa gitu ya. Kalau iuran Jamsos itu ya misalnya kayak BPJS kayak gitu-gitu yang dibayarkan langsung secara personal. Kalau misalnya pajak perusahaan udah pasti ya berarti bisa jadi PPh badan dan segala macamnya. Kalau laba ditahan itu jadi gini, yang namanya perusahaan, kalau misalnya perusahaannya sudah besar gitu ya, terus modalnya sudah terbagi atas saham, nah itu kan kalau misalnya keuntungan yang dibagikan itu kan namanya dividen. Kalau misalnya keuntungannya tidak dibagikan itu namanya laba ditahan. Laba ditahan itu artinya si labanya itu dimasukin lagi ke modal untuk ngegedein modal. Kenapa harus digedein modal? Misalnya karena mereka mau memperluas atau memperbesar capaian perusahaan gitu ya di tahun berikutnya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Dapatnya dari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung atau pajak perseorangan. Tergantung soalnya mau membahasakan seperti apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari 1 sampai nomor 6 ini? Nggak ada ya? Cukup teh. Cukup ya? Sorry, iklan dulu tadi. Tadi soal nomor 7, sekarang soal nomor 8. GNP sebesar 480.000, penyusutannya 30.000, pajak tidak langsungnya 25.000, transfer payment-nya adalah 10.000, pajak langsungnya 20.000. Berapa besarnya personal income? Dari data di atas, A 335, B 400, C 435, D 500, dan E 515. Jawabannya ada yang tahu? 435. Ya, jawabannya adalah yang 435. Dapatnya dari mana? 435 dapatnya dari ini. Pertama kita mulai dari GNP dulu. Untung dari GNP ya. Coba dari GDP. Dari 420 dikurangi penyusutan 30. Kurangi ya, dapatnya 450. Kemudian, nah 450 ini tuh apa? NP gitu. Terus di sini ada pajak tidak langsung. NNP dikurangi pajak tidak langsung itu kan dapatnya NNI ya. Berarti dikurangi 25.000. Didapatkanlah 425.000. Ini adalah NNI. 425.000 kemudian ditambahkan dengan 10.000 transfer payment-nya. Tuh dapatlah 435.000 dan ini adalah PI. Kalau misalnya ngitungnya sampai DI, ini kan ada pajak langsung di sini ya, 20.000. Berarti 435 dikurangi dengan 20. Dapat 415. Disposable income-nya adalah 415. Gitu mudah ya. Apakah ada yang menjawab selain 435? Tidak ada sepertinya. Untuk pembahasannya yang lebih bagus tulisannya ada di sini. Kayak yang tadi ya, cari dulu NNP-nya, dari GNP dikurangi penyusutan, kemudian cari NNI, dari NNP dikurangi pajak tidak langsung, cari PI-nya, dari NNI ditambah dengan transfer payment.
435.000. Pahamkah semuanya? Paham? Paham ya? Paham. Kita langsung ke soal nomor 9. Disposable income adalah selisih perhitungan personal income dikurangi dengan transfer pendapatan, depresiasi barang modal, pajak tak langsung, utang, atau pajak personal. Jawabannya adalah yang Pajak personal. iya, betul. Jawabannya adalah yang pajak personal, atau pajak perseorangan, atau pajak langsung, atau pajak penghasilan. Tergantung soalnya mau ngebahasain apa. Nah, ini transfer pendapatan itu, ini transfer payment-nya sama aja. Gitu. Berarti dia ada di PI. Kemudian depresi, bukan depresi, ini teh depresiasi barang modal. Depresiasi itu adalah nama lain dari penyusutan. Gitu, depreciation. Pajak tidak langsung itu, yang depresiasi barang modal itu ada di perhitungan NNP, kemudian yang pajak tidak langsung itu ada di perhitungan NNI, dan utang itu nggak ada. Kalau pajak yang personal itu ada di perhitungan DI. Pembahasannya sama kayak yang tadi. Paham ya ini mah? Udah mau nggak mau tuh kudu dihafalkan. Ini yang tadi ya. Nomor 10. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,75Y dan investasi sebesar 150, maka break even income sebesar 400, fungsi tabungan S sama dengan 100, negatif 100 tambah 0,25Y. Nomor 3, pendapatan keseimbangan sama dengan 1000. Nomor 4, konsumsi otonomi sebesar 100. Jawabannya adalah yang Betul semua. betul semua. Adakah yang menjawab selain E? Ada. Gak apa-apa, jangan sedih. Hal yang paling gampang di sini adalah kita bisa nyari fungsi S-nya. Itu di sini kan udah ada fungsi S-nya. Kita tinggal kayak mengkonfirmasi aja fungsi S ini sudah betul atau belum. Ingat, S itu adalah S itu kan sama dengan negatif A ditambah 1 min B dikalikan Y. Ini 100 A-nya, S-nya di sini ininya negatif 100, berarti benar. Kemudian di sini B-nya adalah 0,75. Di sini berarti kalau 1 dikurangi 0,75 hasilnya adalah 0,25. Berarti dia benar gitu. Berarti pilihan nomor 2 itu benar. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini ada yang nomor 4, konsumsi otonomi sebesar 100. Ini kan, benar kan? Besaran konsumsi ketika Y-nya sama dengan 0 adalah 100. Iya, benar. 2 dan 4 benar. Sekarang kita tinggal mengkonfirmasi aja. Mengkonfirmasinya boleh nih kita mau ngerjain yang nomor 1 atau yang nomor 3 gitu. Kita kerjain aja yang nomor 1. Nomor 1 ini, break even income ini bisa dicari dengan cara pakai rumus Y sama dengan iya, lanjutin. Iya, sama dengan C. Nungguin loh. Y sama dengan C. Nah, benar. Break even income atau pendapatan sama dengan pengeluaran lah gitu. Y-nya, Y aja. C-nya mana? C-nya adalah yang ini. Berarti 100 ditambah 0,75 Y. Di sini kan ada dua hal yang sama ya. Y dengan 0,75 Y. Nah, mereka itu bisa dipersatukan. Si 0,75Y-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah sisi kiri. Berarti kan jadinya Y. Nah, jadi kuning. Berarti kan jadinya Y dikurangi 0,75 Y. Iya, bagus banget. Sama dengan 100 gitu. Ini kan di depan Y itu ada satu angka gaib lah, yaitu
1 gitu. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. 0,25 apa? 0,25 Y. Sama dengan 100. Berarti Y sama dengan 100 dibagi 1/4. 100 dibagi 1/4 sama dengan 100 dikali 4/1. 100 kali 4 adalah 400. Berarti ini adalah benar. Nomor 1 benar. Kalau 1, 2, 4 benar, nomor 3 juga otomatis benar. Tapi bagaimanakah caranya mencari yang nomor 3 atau membuktikan nomor 3? Saya capek nulis pakai mouse. Jadi kita pakai ini aja ya. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi juga. Nah, untuk yang poin 3-nya, nah di sini. Tadi kan diketahuinya adalah fungsi C dan diketahui juga investasi ya. Tadi kan di awal saya sudah pernah bilang selain ada Y sama dengan C tambah S, ada juga Y sama dengan C ditambah I, tergantung kayak apa tingkat perekonomiannya seperti apa. Nah, kalau di sini Y sama dengan C tambah, tinggal masuk Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 150. Berarti Y sama dengan 250 ditambah 0,75Y. 0,75Y-nya kita pindahin. Gitu. Dapatlah 0,25Y sama dengan 250. 250 dibagi 1/4, berarti kan sama aja kayak 250 kali 4/1 ya. Berarti 1000. Y sama dengan 1000. Berarti yang poin 3 itu juga betul gitu. Berarti betul semua. Sampai di sini apakah ada yang kesulitan untuk memahaminya? Sorry. Dari sini deh, apakah ada yang tidak paham? Yang ini konsumsi otonomnya 100 ya. Dapat dari sini. MPC-nya sama dengan B, ini 0,75. S-nya dapat dari negatif A, ditambah 1 min B dikali Y. Terus tabungan otonomnya negatif 100, MPS-nya 0,25. Di sini break even income-nya ada Y sama dengan C. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Teh, mau tanya. Apa? Boleh. Yang Y sama dengan 400 teh dari mana? Y sama dengan 400. Yang ini bukan? Iya teh. Nah, itu kan tadi itu yang ditanyakannya itu adalah break even income atau gampangnya adalah berapa nilai konsumsi dan pendapatan kalau misalnya konsumsi dan pendapatan itu seimbang gitu atau break even. Kita bisa pakai rumus Y sama dengan C gitu. Y-nya turun lagi, C-nya kan tadi ada fungsinya yang ini ya. 100 ditambah 0,75Y, berarti Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y. Ini kan ada yang sama, 0,75Y dan Y. Tinggal disatuin aja, pindahin ke sini 0,75Y-nya. Dapatlah Y dikurangi 0,75Y sama dengan 100. Dapat 0,25Y sama dengan 100. Y sama dengan 400 dapat dari 100 dibagi 0,25. Ini kan dibagi 1/4 gitu ya. Kalau dibagi gini kan berarti tinggal dibalik 100 dikali 4. Dapatnya 400. Begitu. Itu yang dinamakan dengan break even atau seimbang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nggak kuat pengen post test? Oke. Untuk post testnya sebentar saya copyin dulu. Tapi ini semua udah pretest kan? Udah teh. Ya, oke. Bentar ya. Untuk post testnya itu linknya ada di chat.
Selamat mengerjakan, silakan kerjakan dengan tenang, jangan terburu-buru. Ya, 11. Kayaknya ada yang baru gabung ya? Siapa? Itu soal post testnya saya kasihin di chat. Buat yang baru gabung.
Coba kita lihat. Udah 3 orang yang udah. Individual. Nausa, Hani, Lutfi, Hakim. Sulitkah soalnya? Sulitkah? Apa ada yang enggak saya jelasin ya tadi sedikit? Siapa yang belum beres? Aku Teh, satu lagi. Sok, tungguin. Itu yang tentang kuis itu belum jelasin ya? Oh, belum dah. Iya. Nanti kan ini ada sisa waktu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oh iya, sabar ya Lutfi. Tapi kan 2/8. Berarti bukan 2 nilainya sebetulnya. Oke, kita bahas satu-satu aja. Alhamdulillah ada waktu. Tujuh udah ya? Udah semua ya? Udah semua kah? Kira-kira. Oh, enggak nih. Kirain di mute. Santuy kamu. Tuh, kamu tidak sendirian. Nggak apa-apa. Emang sengaja. Materinya yang beda. Sudah semuanya? Cek. Udah 28 sih. Sudah. 16 ya. 16 sama 16. Udah semua berarti. Nomor 1 itu soalnya
pada kurs valuta asing, ini kelihatan nggak? Soalnya itu adalah pada kurs valuta asing yang ditentukan pasar valuta asing, maka satu, kurs selalu mengalami perubahan, dua, cenderung stabil, nomor 3, intervensi pemerintah hanya akan memboroskan devisa, dan nomor 4, intervensi pemerintah diperlukan untuk stabilitas kurs. Nah, kata kuncinya sebenarnya di sini juga kita bisa tahu nih jawabannya apa tanpa harus tahu materinya gitu ya. Nah, ini kan kurs valuta asing yang ditentukan oleh pasar valuta asing. Itu ditentukannya hanya oleh pasar valuta asing. Kalau pasar itu kan isinya berarti hanya penjual dan pembeli ya. Jadi artinya yang apa yang saya nggak bisa ngomongnya, bukan Nggak kedenger teh. Nggak bisa harus sama host apa ya host? Assalamualaikum host. Ya, waalaikumsalam Kak. Oh udah deh nggak jadi. Udah teh. Tadi mau minta mute Lutfi. Iya. Maaf ya nggak apa-apa. Nah jadi balik lagi ya yang ini kan kata kuncinya ada di sini ditentukan oleh pasar valuta asing ya berarti yang menentukan apa harga, penawaran, permintaan segala macamnya ya hanya orang-orang yang ada di pasar valuta asing itu. Berarti ya penjual dan pembelinya. Berarti si pemerintah itu tidak boleh mengintervensi. Jawabannya berarti yang mana? Yang ini, kurs akan selalu mengalami perubahan. Tidak akan stabil karena kan yang apa yang hanya apa yang ada di pasar itu kan yang mempengaruhinya hanya si penjual dan pembelinya, hanya berdasarkan permintaan dan penawaran gitu, nggak ada intervensi pemerintah gitu. Kenapa diintervensi pemerintah bisa cenderung stabil? Karena dengan adanya pemerintah bisa membuat regulasi dan segala macam gitu. Simpelnya adalah kalau misalnya di pasar yang biasa aja ya, pemerintah itu kan bisa membuat kebijakan harga minimum berapa, harga maksimum berapa gitu, atau misalnya ketentuan jual belinya kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya 1 benar, 2 salah, berarti nomor 4 juga salah. Yang benar itu adalah nomor 3, intervensi pemerintah hanya akan memboroskan devisa. Jadi ngabis-ngabisin duit lah, ngapain pemerintah ikutan ngurusin pasar falas, ibaratnya kayak gitu. Kuncinya ada di sini ditentukan oleh pasar valuta asing. Ada yang jawabannya selain B? Ada teh. Ada. Kenapa jawab B? Soalnya terlalu berpikir positif. Aku 4 doang teh. 4 doang. Kenapa? Jadinya milihnya yang itu, yang apa yang 2 sama 4. Oh lah. Ini kan ditentukan oleh pasar valuta asing. Gitu. Ingat kalau kebijakan pasar itu berarti nggak ada intervensi. Terus yang nomor 2, nomor 2 ini, manakah berikut ini yang mempengaruhi tabungan rumah tangga? 1, pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang. 2, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. 3, pendapatan perseorangan atau personal income. Dan 4 adalah tingkat bunga. Nah, ini tuh jawabannya adalah yang ini, nomor 2 dan nomor 4. Adakah yang jawabannya selain 2 dan 4? Kenapa jawabannya adalah 2 dan 4? Karena pendapat ini tuh merujuk pada pendapatnya si Keynes. Jadi kalau misalnya menurut Keynes yang mempengaruhi apa? Yang menjadi pertimbangan sebuah rumah tangga untuk menabung itu apa sih? Yang pertama ya pasti pendapatannya berapa. Gitu, dan pendapatannya itu adalah pendapatan yang sudah siap digunakan, alias yang tadi disposable income gitu, yang udah dikurangkan ke pajak. Dan yang kedua adalah tingkat bunganya. Tingkat bunga yang di mana gitu, tingkat bunga apa? Ya tingkat bunga yang ditawarkan oleh banknya gitu. Tingkat bunganya apakah tinggi atau enggak, karena kan di sini tuh bunga tuh kan kayak pendapatan ya gitu. Pendapatan bunga. Dan yang nomor 1 juga kan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang. Kalau misal yang namanya tabungan kan akan menjadi lebih besar daripada jumlah yang pertama ditabung karena adanya
tambahan dari bunga gitu. Makanya jawaban yang lebih tepatnya adalah 2 dan 4. Kenapa yang nomor 3 enggak? Karena personal income dia itu belum bersih, belum dikurangkan ke kewajiban pajak gitu. Tapi intinya pendapatnya Keynes sih. Apakah ada yang tidak paham? Aku teh nggak paham. Pokoknya yang mempengaruhi tabungan rumah tangga itu ada 2. Pertama, disposable income. Yang kedua adalah tingkat bunga. Itu teh kata siapa? Kata Keynes. Disposable income itu yang pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang sudah dikurangkan ke pajak gitu. Ada soal yang susah lagi. Ini nomor 3, kalian jawabannya apa? Jawabannya multiplier. Multiplier itu apa sih? Multiplier itu angka pengganda gitu. Ini kalau di materinya masih nyambung sama yang fungsi-fungsi tadi. Ada rumusnya sendiri. Yang nomor 4, kalian jawabannya yang mana? Metode perhitungan PDB dengan cara menjumlahkan C, I, G, dan X for bersih atau X min M adalah pendekatan pengeluaran agregat. Iya, benar. Jawabannya adalah yang B, pengeluaran agregat. Ada yang mau ditanyain nggak yang susah yang mana soalnya? Agregatnya apa teh? Agregat itu artinya dia kayak wilayahnya gitu. Kalau agregat itu nanti nyambungnya pasti ke ekonomi makro gitu, karena agregat itu secara keseluruhan atau wilayahnya adalah sudah senegara gitu. Begitu kalau agregat. Jadi ngomonginnya bukan cuman ngomongin permintaan individu, penawaran sebuah perusahaan saja gitu atau pasar saja. Ini ngomonginnya udah senegara gitu. Dan ini kan nyambungnya sama PDB. PDB kan pasti senegara. Yang selanjutnya komponen disposable income apa aja? Jawabannya? Pajak langsung. Iya, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Gampang ya? Yang ini termasuk ke dalam perhitungan apakah tenaga kerja atau TKI yang bekerja di luar negeri bagi Indonesia? PNB. PNB. Produk nasional bruto. Betul. Yang TKI itu masuknya adalah ke produk nasional bruto gitu. Sedangkan di luar negerinya dia masuknya ke produk domestik bruto. Jadi jawabannya yang ini adalah B. Nomor selanjutnya, nah perhitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan, udah 1 menit terakhir ya. Ini jawabannya adalah inflasi. Jadi kalau misalnya mau ngitung PDB dengan angka konstan itu, kenapa harus pakai angka konstan gitu? Karena di angka konstan itu sudah tidak ada pengaruh inflasinya. Nanti kelihatannya dari tahunnya gitu. Dia tuh biasanya ngitungnya nggak ke tahun yang sebelumnya, tapi ke bisa tahun-tahun sebelumnya yang bisa 10 tahun yang lalu misalnya, yang inflasinya paling ringan. Yang ini jawabannya adalah yang E, 18.500.000, udah. Gitu. Udah bisa Teh waktunya? Iya Teh, sudah nih. Gimana nih teman-teman? Paham nggak materi yang disampaikan oleh Kak Indah? Paham Teh. Allah paham Teh. Ya Allah. Paham Teh, insya Allah. Amin ya, semoga setidaknya adalah yang menempel gitu dari pembelajaran yang telah diberikan oleh Kak Indah ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, sudah 17.30. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum kakak akhiri, kakak mau mengucapkan terima kasih dulu nih buat Kak Indah. Terima kasih Kak Indah atas pemaparan materinya. Semoga siswa kelas Sosum A ini bisa menerap materi dengan baik. Dan minta doanya juga nih Kak, semoga siswa-siswi di kelas Sosum A ini juga bisa lulus 100% nanti di UTBK-nya. Amin. Amin, Allahumma amin.
Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kepada Lutfi, mana nih Lutfi? Keluar? Lukim? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke, karena di sini adanya Zul. Iya, Baik, kenapa? kepada Zul untuk memimpin doa ya, kita tutup pembelajaran kali ini. Ayo tuh bareng-bareng. Iya, sok. Dipimpin sama Zul. Ayo, kalian. Oke, teteh aja ada yang mimpin. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih semangat mau belajar. Kakak doakan kalian sukses ya, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih, sukses juga buat Kak Indah. Semangat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.